Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukhtaram, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para hujaj, para sesepuh, mohon maaf lahir batin. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan usianya oleh Allah, diberkahkan rezekinya, mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Al-mukarramun, sahabat saya Bapak Kiai Haji Irham Fatahillah, alhamdulillah beliau yang wasilah ngundang ke tempat ini. Yang mohon maaf Ibu, saya seharusnya hari ini tadi jam 5.45 saya harus ke Malaysia karena ada undangan sunatan Upin Ipin. Jadi terjadi. Alhamdulillah, aparatur pemerintah sipil maupun militer yang alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya yang ada di tempat ini ahli surga semuanya. Ibu sehat? Benar sehat, tapi saya lihat wajahnya banyak masalah. Betul, masih terus kreditan masih. Mohon maaf Bapak Sepuh, ya Sunda atau bahasa Indonesia? Jawa, orang ngerti. Kumuainya sadayana Indonesia. Oke, bismillah. Bulan ini adalah bulan Sa'ban, tapi hebatnya Islam itu, apalagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah, walaupun Sa'ban tetapi kita masih terus merayakan Isra wal Mi'rajnya baginda kita Nabi Muhammad. Padahal sebentar lagi kita masuk bulan suci. Betul. Ibu sehat Ibu? Kok wajahnya pada gelap semuanya ya? Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu-ibu dari subuh ini, oh subhan. Buka kacamata, aduh. Paling saya sedikit juga almarhum, kita baca Fatihah dulu kepada Kiai Haji Fatullah Nasruddin, pendiri Pondok Pesantren Darul Fatahillah, yang mudah-mudahan saya yakin beliau adalah orang-orang yang terpilih insyaallah dalam kuburannya. Saya yakin kalau beliau mah nggak ada di kuburan menurut saya mah, karena ruhnya ada di Iliyin, karena Iliyin itu adalah tempat ruh yang paling baik. Ala hadiniya wa likunati salih ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tidak akan panjang bahas tentang Isra wal Mi'raj karena setiap tahun pasti Ibu selalu merayakan Isra wal Mi'raj. Saya malu sebenarnya karena di dalam itu sahabat saya qori semuanya. Kalau saya mah bukan qori, tapi ya seetik-seetik lah bisa guys, seetik
tapi amplopnya mohon maaf kudu gede. Karena malam tadi saya di Serpong, baru kemarin saya pulang dari Tulang Bawang. Karena selama 2 tahun Bu nganggur karena ada si Covid. Tapi alhamdulillah sekarang kalau mudah-mudahan Allah angkat suatu foto anak nu bener lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dek ceramah, dek ngopi ya teh. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang ngasih kopinya jadi soleh, amin. Udah punya pacar belum? Hah? Saya doain mudah-mudahan pacarnya perempuan, amin. Ayah sedikit cicing anu main marawis tong balik ya cicing kayak orang sholawatan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ibunya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu bermuajahah. Saya yakin ketika kita datang ke tempat ini Allah mencatat dengan amal yang baik. Salawat salam kepada baginda kita mahkota alam, Nabi yang sejati, Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan di jalan beliau, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Bu, kalau manggil Allah itu yang nikmat. Ayo ngagorowok Allah. Saya tanya, cinta nggak kepada Allah? Pret. Karena saya yakin yang datang ke tempat ini adalah orang susah semuanya. Kelihatan dari wajahnya, wajah susah semuanya. Saya tanya, ibu punya mobil 5 nggak Bu? Tuh kan orang susah kan? Karena biasanya pengajian-pengajian itu kayak hati. Ntar saya bahas nih tentang kayak hati deh. Kelihatan kan wajah susah mah seperti ini tuh. Marah saya sebut wajah susah, marah nggak Bu? Alhamdulillah. Kenapa? Karena kata Rasulullah nanti yang paling duluan masuk surga adalah orang yang susah. Yang ini aminnya, ini kurang aminnya, sini aja deh. Ini mudah-mudahan ahli surga semuanya. Diam, tadi nggak jawab lagi. Yang sini ahli surga, amin ya Allah. Mudah-mudahan ibu ya Allah ahli surga, amin. Mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan ibu cepat masuk surganya, amin. Ya berarti cepat masuk surga, cepat, syukur. Kenapa sih Bu? Kalaulah kita hidup di dunia ini emang susah, saya tanya surga apaan sih Bu? Pasti kalau kita terbesit yang namanya surga itu adalah keindahan, betul? Kenikmatan, betul? Kerja enggak? Kagak. Sekarang ibu lihatin, dulu waktu ibu perawan aja cantiknya minta ampun, sekarang makanya saya tadi bilang ke wanita, "Kei, apaan? Pokoknya nenek-nenek jangan ada di depan, merusak pemandangan," gitu saya. Tapi kan nenek-nenek di sini ahli surga semuanya. Tapi mohon maaf ya Nek ya, nanti di surga mah nggak ada nenek-nenek ya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Oke. Saya sedikit aja tentang Isra Mi'raj, nanti kita tarhib kepada masuknya bulan suci Ramadan. Cuman alhamdulillah karena di sini kebanyakannya perempuan, ibu-ibu, pasti karena ibu-ibu di sinilah. Jangan menyangka kata Rasulullah emang benar nanti di neraka juga kan banyaknya ibu, tapi ibu-ibu yang bagaimana dulu? Kalau ibu-ibu di sini kan ahli surga semuanya. Ibu mau masuk surga, mau? Beneran? Enggak bohong? Oke, salah satunya adalah ibu pernah nggak melotot sama suami? Pernah nggak melotot sama suami? Jangan bohong. Orang yang tukang bohong itu nggak bakalan dapat bau surga. Tukang bohong loh. Orang yang suka bohong nggak bakalan dapat bau sur. Ibu belum pernah melotot sama suami?
Nah, ngaku sering gak apa-apa, karena kalau pengakuan itu adalah tobat. Kalau tobat itu nanti akan diampunkan oleh Allah. Ini mah nggak pernah, bah pret. Ayo kalimahnya pertama dalam surat Al-Isra yang tadi, subhana, kalimahnya ta'ajjub, ini ayat, yaitu maha suci. Alladzi, sifatnya Allah, Allah asra, yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Jawab kata saya. Pokoknya kalau nggak jawab ada 3 golongan. Hiji, golongan anu congean, budek. Anu kaduana, anu tengah jawab, golongan anu gelo. Anu katilu, anu edek maot. Assalamualaikum. Oh kenceng aja nama kan. Sekali lagi, yang memperjalankan siapa? Jawab Allah itu dengan kemes. Bu, kalau kita cinta sama Allah, berarti kepada Allah jawabnya dengan mes. Makanya saya kaget kalau ada yang memanggil Allah. Saya tanya, ibu pernah nggak jawab kepada suami, Pak minta duit? Pernah gitu nggak? Dikasih duit nggak kalau gitu? Tapi kalau bapak minta duit kan, karena mes. Karena cinta itu adalah penuh dengan kemes, dan cinta itu selalu manja. Betul? Coba manggil aja kalau kepada pacar, beb mau kemana? Sekarang saya tanya, bapak mau kemana? Begitu nggak bu? Enggak, berarti ibu sudah tidak mesra lagi, ibu tidak cinta lagi sama suami. Panggil suami itu dengan kemesraan. Aa mau kemana? Lain seri sia mikir. Jawab WA-nya juga, Aa mau kena mana? Aa kok belum pulang? Iya, OTW. Betul? Maka manggil itu dengan manggil Allah aja dengan kemesraan. Jangan sampai, kan mesra itu adalah panggilannya. Contohnya manja. Ya Allah, ngomong aja suka manja. Contohnya, hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Aku lagi manja, pengen berduaan dengan dirimu. Subhanallah. Ini ibu pengajian pinter nyanyinya ya. Ngaji pinter, nyanyi sampai nenek-nenek itu di belakang manja. Itu si nenek manja. Panggil Allah dengan kemesraan. Kadang bukan dengan teriakan, bukan, tapi dengan mes. Coba kalau kita lagi pacaran berdua tuh, jalan dua, terus yang pacarnya, yang ceweknya jatuh, Atoh apaan? Oh jatuh. Kataannya, neng angun. Kan manja bukan? Betul ya? Coba bapak sekarang dengan ibu jalan kasawah kagalengan, pas jatuh, bapak habis gebis, labuh, jatuh, mata lu soek, itu lobang lu injek. Sudah nggak ada mesra lah. Betul, panggil Allah dengan kemes. Ingat sahabat saya dulu kalau manggil Allah itu nikmat bu. Sahabat saya almarhum Uje itu kalau manggil Allah, ya Allah, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabb Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi. Ya Allah, kreditan belum bayar. Sama Allah mah ngadu, nggak apa-apa ngadu. Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi 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 Anta ya Rabbi, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 Allahu Rabb Anta ya Rabb, Allahu Rabb
anta ya Rabbi. Coba kalau manggil Allah seperti gitu, kata Allah teh, hambaku begitu nikmatnya manggilku. Tuh, ketika kita nyebut nama Allah satu kali, maka Allah akan menyebut nama kita 10. Alhamdulillah. Sok panggil Allah, insya Allah Allah Al-Ghaniyu yang maha kaya. Panggil hoyong bengar hoyong, hayang kasa hayang kaya hoyong, beneran panggil yang punya Allah yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Kita. Yang tadi surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang memperjalankan siapa? Saya memancing begini Pak, mohon maaf supaya kita menyebut nama Allah terus gitu. Jangan kadang-kadang kita mau biom bengong kayak tadi pas datang, oh biasa aja ngelihatnya, biasa aja, careless. Sampai kamu lotot ningali abdi biasa aja. Gini-gini juga Bu, istri saya 8 anak. Iya, istri saya 8 anak. Ya, istri saya 8 anak. Ya, istri saya 8 anak. Jadi istrinya, anaknya, itu ada yang bilang, wow, terserah saya anak-anak saya. Lah kiai mapan kitu, kemana-mana pakai sarung. Jadi lemun hayang teh tinggal mama, umi, iya, tinggal dibuka. Jadi we anak loba. Alhamdulillah. Panggil Allah. Tuh mesra dengan Allah. Nikmat kalau panggil Allah. Pasti Allah juga akan memanggil kita. Yang memperjalankan adalah Allah. Yang diperjalankan siapa? Jangan dulu bilang Nabi Muhammad dulu. Lihat di ayat ini, yaitu seorang alladzi asra bi'abdihi, yaitu seorang hamba. Siapa seorang hamba ini? Kalau langsung mah kita Isra Mi'raj itulah baginda kita Nabi Muhammad, atau mau menang ilmu gitu mah. Udah pasti semuanya tahu Isra Mi'raj teh Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman ayat ini kalimatnya subhanalladzi asra bi abdihi, di dieu teh bi abdihi henteu alladzi asra Muhammad atau alladzi asra Rasulullah, tapi di sini adalah kalimatnya bi abdihi. Kita akan bahas tentang bi abdihi dulu. Bi abdihi adalah seorang Oke. Makhluk siapapun yang diciptakan oleh Allah yang paling mulia adalah sekali lagi, manusia itu diciptakan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia sesempurna mungkin. Yang menjadikan kita tidak sempurna adalah kita sendiri. Betul. Ini kalau buang ngaji bengong aja. Baiklah, untuk yang aing balik dibayar gitu bela. Kayak deh, bi abdi seorang bagaimana sempurnanya seorang hamba? Nanti kan terakhirnya ada kalimat warafa'na laka dzikrak. Jadi saya akan bahas tentang bi abdihi dulu. Sempurnanya manusia ada 2 unsur. Ada berapa unsur? 2. Oke, sekali lagi. Pengen nggak manusia bisa sempurna ada berapa unsur? 2. Menurut Allah, kalimah bi abdihi dalam ensiklopedia Islam, bahwa yang namanya manusia itu bisa sempurna jadi ada berapa unsur? 2. Berarti 2 unsur ini adalah sempurnanya Oke, jawab. Pokoknya tengah jawab congean weh, budek weh geus. Manusia pengen sempurna ada berapa unsur? Nah, jadi kalau kita ingin jadi sempurna itu ada berapa unsur? Saya tanya, ini sempurna enggak? Sempurna karena ada berapa unsur? Yang 2 ini jadi 2 unsur ini adalah jadi sempurnanya manusia. Maka saya akan membahas bahwa sekarang ini manusia bisa sempurna ada berapa unsur? 2. Oke. Yang 2 apa tadi? Yang 2 apa tadi? Unsur. Jadi sempurnanya manusia. Oke. Jadi manusia pengen sempurna ada berapa unsur? 2 unsur. Nah, yang 2 unsur ini jadi sempurnanya manusia. Oke, saya akan bahas tentang tadi apa? Sempurnanya manusia. Ada berapa unsur, Bu? Jangan melotot, biasa aja, Bu, biasa aja. Lah Ibu, 2 melotot. Lah Ustaz diprototin. Ya kan namanya juga kan, mohon maaf, lagi ngaji mah harus diulang-ulang.
Dan kadang-kadang ibu memasuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Oke, berarti 2 unsur. Inilah 2 apa tadi? Yang pertama adalah unsur ruh. Unsur apa? Yang kedua adalah unsur jasad. Oke. Makanya sekarang ibu-ibu sempurna karena ada 2. Yang pertama unsur, yang kedua unsur. Saya tanya di sini ada manusia tergeletak. Jasad ada, jasadnya ada. Tapi ruhnya nggak ada. Manusia sempurna nggak? Disebut naon? Jenazah atau mayit. Padahal tadinya sempurna. Karena satu unsur tidak ada, berarti dia nggak sempurna lagi. Karena disebutnya namanya sudah berubah. Sekarang jasadnya nggak ada, ruhnya ada. Pocong mah masih kena ayat. Jurig. Setan nggak kelihatan, ruhnya mah ada. Tapi jasadnya nggak ada. Maka kalimah bi'abdihi di sini adalah manusia yang sempurna. Apalagi yang manusia sempurna ini adalah kekasih Allah. Siapa kekasih Allahnya? Baginda kita Nabi Muhammad. Berarti kita membahas sekarang ini oleh-olehnya adalah tentang sholat. Perjalanannya mohon maaf lahir batin nggak saya bahas karena ibu tiap tahun terus aja Isra wal Mi'raj. Betul? Berarti kalau begini adalah caranya kita cinta kepada Allah dan cinta kepada alhamdulillah. Ibu cinta kepada Allah, cinta. Saya tanya, cinta itu pengen jauh atau pengen dekat? Ini menyangkut juga kepada sholat juga. Kapan kita paling dekat dengan Allah? Sholatnya ketika waktu kapan? Waktu makanya saya kaget ketika sholat kok ada yang sholat ketika sujud subhanallah apa-apaan. Ayo, bener Pak, saya kaget. Apalagi terawih Pak, terawih tuh subhanallah apa-apaan. Kan katanya yang namanya cinta itu pengennya engkau jauh di mata tapi deket di hati. Sampai lagunya si Seleng, ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa ampun. Ini Kiai, muridnya Kiai Irham, bener-bener itu nenek-nenek di belakang. Jauh nenek, bukan jauh. Ya Allah, nini nyanyi bari jeung ngahebos ompong. Pan di dieu di Serang di dieu neneknya nenek modern. Ayo, segala teknologi juga nenek mode. Alhamdulillah, ini kakanda saya Abah Jempol datang juga, subhanallah. Ini yang kemarin kasus di Banten. Ya Allah tuh Abah Jempol. Ya Allah, saya telepon beliau datang, katanya kangen. Alhamdulillah. Itu bagus Jempol, mudah-mudahan dipanjangkan usianya beliau, diberkahkan rezekinya, istiqomah di jalan Allah. Tuh Bu, cinta mah seperti itu, pengennya berarti ketika sujud bukannya subhanallah, bukan, tapi panggil Allah dengan kemesraan, subhana rabbiyal a'la, hatta sehingga salasa marrah. Kalau 3 kali itu sunnahnya, tapi ketika doa subhanallah, jauh daripada kieu subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, nanaonan mending subhana rabbiyal a'la. Kita mengejarnya kuantitas bukan kualitas Pak. Pengennya banyak tapi mohon maaf tidak masuk kepada kualitas. Mending 1 tapi tuh. Apalagi terawih, kasihan kan imam juga kan harus melihat di tukang teh ini aki-aki. Imam terawih gancang cepet pisan, ya Allah. Saya kalau jadi imam terawih Bu 2 jam Pak saya. Baik kosong dah. Coba kalau jadi imam terawih
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Allahu akbar. Suami Allah. Eta aki-aki karek Allah. Jeung ini Allahu akbar. Itu ngesujud karek ruku. Allahu akbar. Ketika geus 2 kali sujud balik ke Allah. Eta baru sujud. Allah si goblok imam gitu. Aki jeung nini can nyampe geus Allah deui akbar. Pingsan aki-aki. Lain siris ya mikir. Betul. Makanya hayo cinta Rasulullah sampai bengkak juga ibu. Kenapa? Karena sholatnya. Mohon maaf Pak, saya kemarin baca tentang sejarah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuh satu rakaat tuh 1 juz. Tuh wow, ibu paling kulhu jeung kulhu. 1 juz coba. Kalau di kita di sini imam 1 juz bubar. Betul. Ayo cinta sama Allah, cinta. Yang kedua cinta sama Rasul. Bener ibu cinta kepada Rasul? Enggak bohong, jujur. Ayo jawab dengan jelas semuanya, kompak. Cinta mana kepada Rasul atau kepada suami? Siapa yang ngomong dua-duanya? Istighfar. Astagfirullah, saya sakit hati bu, demi Allah, wallahi billahi saya sakit hati kalau Rasul disamakan dengan suami ibu. Demi Allah sakit saya hati. Sama yang melecehkan juga orang Denmark, orang mana tuh melecehkan Rasulullah, termasuk ibu ngomong dua-duanya. Masa Rasulullah sama dengan suami ibu? Rasul mah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau seperti bulan, engkau seperti matahari, kau cahaya di atas cahaya. Rasul kayak cahaya. Tatap wajah suami ibu rumbak. Gua kesel nih, gua jadi nafsu begini nih. Harus nafsu. Rasulullah dihina, masa disamain sama Rasulullah? Jauh. Harus lebih cinta kepada Rasul. Saya tanya kepada bapak, Pak, kalau istri kita cinta sama Rasulullah, bapak cemburu nggak? Ada yang ngomong cemburu lagi. Ini ngajinya di mana ya? Mending cinta kepada Rasul daripada suami. Saya tanya, harus lebih cinta kepada Rasulullah. Rasul pernah nyakitin hati ibu nggak? Suami ibu? Ayo ngomong dua-duanya. Sampai-sampai mohon maaf, pernah nggak laki-laki dipanggil sama Rasulullah? Enggak, mau meninggalnya aja. Ummati, Anisa. Enggak ada Arijal. Ibu dipanggil. Betul nggak? 3 kali dipanggil juga. Kayak lagu Nasidaria, ibu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa dulu kita harus buat baik kepada orang tua? Yang pertama kepada siapa? Ibu. Yang kedua ibu. Yang ketiga balik kepada, jadi ibunya berapa? Ayahnya? Ibunya? Ayahnya? Emang ibu lu 3? Bukan ibunya yang 3, tapi ibu 3 derajat dibanding ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, menyusui, ngandung deui, lahir deui 12 kali. Kelorotan. Ya Allah, istri saya aja 8 bu, di sini udah banyak banget ini, disesar terus. Ya Alhamdulillah, tapi saya dari 8-8-nya ini saya menyaksikan ketika lahirnya anak saya. Alhamdulillah, suami yang baik mah begitu bu. Lah iyalah. Lah saya tanya ibu, suami ibu dulu nyasiin nggak waktu ngelahirin? Alah kagak, ngumpet. Bikinnya aja seneng. Apalagi anak yang pertama, Pak, mohon maaf, anak pertama saya dulu punya mobil, punya motor Vespa. Pas saya pulang dari Bekasi itu Umi jam 4, Buya ini udah pecah. Saya malah alhamdulillah ibu, waktu adik saya tiga adik saya yang jadi padannya, bukan bidan, padan. Jadi saya ngambil oroknya, saya sediain semuanya waktu ibu tuh. Alhamdulillah pas anak pertama jadi saya udah hafal. Pas dilihat pembukaan keempat, Mi, ayo
ke bidan, kebetulan di Ciledug Tangerang, bedanya bidan Kurang Garut, bidan Dedeh naik motor ngebut buya pelan ngerah gancang nggak sampai. Pas datang itu alhamdulillah ke bidan, alah neng cina tingali kita buka celana heula, masa melahirkan pakai celana dibuka lah meninggus ampun dah cek bidan itu cina bukaan keempat, alhamdulillah neng jangan ngejen gitu kan ya, bisi benjol budakna ya nah hehehe lu juga alhamdulillah pembukaan keempat, keenam, 2 jam, pas pembukaan ke-10 baru neng cepet ngejen gitu ya Allah ngantuk ibu ya bener ya bu ya, ya Allah itu mas saya mohon maaf saya dipegang tangan saya dikorowot saya nggak apa-apa, suami yang setia nggak apa-apa, ini perbuatan saya gitu saya. Pas ngejen ih ya Allah saya lihat istri saya, ya Allah bapak kalau mau lihat istri bilang lagi jelek lagi ngejen ini jelek minta ampun. Istri saya Sumi tingginya sama dengan saya, cantiknya minta ampun, tapi lagi ngejen goreng jelek jelek banget ampun. Cek bidan cau kata bidan, buy bantuin cenah beuteung ngejen saya bareng alhamdulillah pas ketiga kali borojol teh alhamdulillah oe saya mah kelamaan ngejennya di belakang porocot aja. Alhamdulillah ya Allah. Hah? Kata Kiai, boy setengah jam terus nih beneran ibu kuat 2 jam? Ibu kuat 2 jam? Astagfirullahaladzim ya Allah, untung gak kawin dengan orang Serang. 2 jam gitu loh bapak. 2 jam kuat pak. Alhamdulillah tuh makanya ibu subhanallah makanya ibu hancur begini kan wajahnya rusak ini kan gara-gara suami, betul nggak bu? Sayang sama istri pak. Dulu waktu perawan cantiknya minta ampun, sekarang tuh hancur. Alhamdulillah ini ceramah kemana weh kemana weh lah, yang penting dibayar baik lah. Alhamdulillah ya Allah, ayo cinta sama Rasul. Siapa yang ngomong dua-duanya? Larat ya Allah, lebih cinta kepada Rasul daripada cuman nanti ada taat kepada suami itu ya, cinta sama ayo cinta sama Rasulullah, ayo pegang, pegang. Bukan haus, sunnah Rasul bu. Rasul itu kalau minum mohon maaf gak kayak kita nggak boleh, itu akan mengeluarkan penyakit. Satu penyakitnya ginjal, keduanya paru-paru. Rasulullah itu kalau minum tuh cuma 3 kali, jadi sekali langsung saya bahas, saya bahas kenapa kok 3 kali. Makanya di dalam tubuh kita itu 80% adalah air. Tetapi kalau di dalam air tidak ada oksigen, mohon maaf lahir dan batin bu, otak kita tepat. Kalau kita sering ngantuk, insomnia, itu karena dalam otak kita nggak ada oksigennya, dalam darah harus ada oksigen. Maka ketika minum itu Rasulullah tuh mengajari 1 kali nih, masuk oksigen, tutup lagi sama air, tuh langsung ada masuk lagi oksigen, tutup lagi terakhir. Alhamdulillah. Gitu, bukannya cuman cara saya bagaimana menyampaikan ketika hadis Rasulullah minum seperti itu. Kok kita makan naon. Ayo cinta kepada ya Rasulullah. Diam dulu, diam. Kayak mukodimahnya dulu. Kalau nggak disuruh nyanyi sholawat, nggak disuruh menang. Ayo ya Rasulullah. Belum kan narik nafas dulu saya. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah
ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Ayo ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah 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 wa qari kitabillah Muhammad ibni Abdillah wa qari kitabillah alaika hujjatul hadarat tujahi fi sabilillah alaika hujjatul hadarat tujahi fi sabilillah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitabil mukhtar al-hadis أتاني عبد من عند ربك عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله أسرى حسنة ومحى عنه أسرى درجة ومحى عنه أسرى درجة ورفع له أسرى درجة ورد عليه مثلها rawahu Ahmad al-Dailami. Rasulullah kedatangan utusan dari Allah. Siapa utusannya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, man shalla alaika min ummatika, barang siapa yang membaca salawat dari umatmu, salatan satu kali baca salawat, asra kataballah, Allah akan menulis asra hasanatin 10 kebaikan. Dan umatmu yang membaca salawat satu kali, Allah akan menghapus 10 kejelek. Dan Allah akan mengangkat 10 derajat bagi umat Muhammad yang membaca salawat, dan pahalanya akan kembali kepada orang yang membaca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad
ابن عبد الله محمد ibni Abdillah. Marabisnya bengong. Bu, berarti baca sholat. Tuh, zaman dulu mah mohon maaf Pak, saya suka lihat ibu saya atau tetangga. Zaman dulu mah kalau kita mandiin anak aja kita jemur kan satu jemur ya. Osok taruh osok. Ya Allah dimandiin anak pakai kain putih, pakai bedak, terus dijemur, dibuka bajunya. Salatullah, salamullah. Itu anak bengong aja. Alanta Rasulillah, salamullah, Yasin. Anak masih kecil sudah mengenal Rasulullah dengan sholawat. Zaman dulu, kalau sekarang terbalik, anak pagi-pagi dimandiin pakai air hangat, pakai kain putih, pakai bedak, malah pakai sipat. Di sini pakai hitam supaya kayak orang India. Ambillah baby oil supaya hidungnya digini, tarik dia supaya mancung. Udah pakai pesek beh lah gitu. Ya Allah, anak bukan disolawatin tapi malah diomongin gitu. Anak siapa ini cantik-cantik amat? Anak siapa? Itu anaknya bengong, saya anak siapa ya? Ayo benar, ayo benar. Anak sampai sekarang nggak ngaku lah, ibu laku gendongnya. Anak siapa ini? Ya anak siapa? Emang anak tetangga? Mikir sampai anak raja, anak raja, pan bapaknya tukang ojek. Kan sekarang mau ojek online ya, alhamdulillah. Allah, ayo solawatin anak. Ibu masak juga solawat, tadi solawat 1 kali aja dapat 10 kebaikan kok. Ibu masak di rumah nih, biasain solawat, masak sayur ketek. Hah? Hah? Hah, coba aja ibu amuin, asem kan ibu? Wah, itu lagi masak, ya Allah. Ya Nabi salam alaika, masukin bawangnya. Rasul salam alaika, garamnya masukin. Habib salam alaika, salawat. Udah biarin supaya panas, udah ibu bikin sambal, zikir sama Allah. Iya sambal, oh, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, suami minyak mahal, beres udah masak, suami tanyain sama suami, seneng nggak Pak kalau kita makan di rumah ditemenin sama istri? Pahalanya juga gede. Udah terusnya di meja, papa udah mandi, udah makan, ayo Pak, ayo alhamdulillah, ayo mamah bareng. Oh mama tadi udah nyicipin 2 piring, tuh udah begitu istri papa. Alhamdulillah, bapaknya udah pakai bismillahirrahmanirrahim. Papa ini kok baru kali ini tumben nih katanya, kok enak banget, sayur apa? Ini sayur solawat. Ini sambalnya medok pisan, medok sambal Allahu Akbar. Kata ibunya, papa sholawat udah, zikir udah, terus mama boleh nyanyi ya? Boleh nyanyi, alhamdulillah. Nemenin bapaknya begini aja. Papa ada apa mama? Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Itu si bapak langsung nambah lagi. Alhamdulillah. Dan ntar malam juga begitu, malam-malam anak bocah udah tidur nih, udah beres tuh sama suaminya. Papa ada apa mama? Kalau kurang gerak goyanganku ini, tolong kasih tahu biar mama gerak lagi. Kata bapaknya, yes 2 kali. Kok sih? Kan pahalanya banyak. Ih, ampun deh ibu-ibu sini. Suka nawarin sama suaminya, suka mbah pret. Paling juga kalau suaminya mau pulang, mama capek. Ada begitu ada. Ya, kalau istri begitu saya tukar tambah.
Alhamdulillah. Makanya ibu sekarang cia liatin bu, ngumpulin emas aja, emas dikumpulin bu, gelang, cincin, kalung. Buat apa sih bu? Ini sedekahin. Gaya juga kita mah orang kampung bu, emas sampai kalung. Pas besok ibu meninggal, mati, itu kalung buat siapa itu? Ahli waris, termasuk suami pak. 1/6 dapat. Pas udah ibu mati 40 harinya keluar waris. Nah apaan? Kan mama banyak emasnya. Terus papa mau? Ya kan papa juga dapat ahli warisnya nih papa. Papa apa? Papa mah gelang sama cincin aja. Buat apa papa? Buat kawin lagi. Ibu ngumpulin emas. Buat. Aduh, mending disedekahin ke pesantren ini, amin. Ngumpulin pas mati mah gak dibawa. Betul nggak pak? Makanya saya mohon maaf, saya ngajarin sama istri saya tawadu, qanaah, menerima apa adanya. Bukan saya nggak sanggup beli televisi 65 in, sanggup saya kalau ada duitnya mah. Oh iya dong, televisi gede bu, kayak di bioskop gede. Sofa yang harga 30 juta sanggup saya. Cuma saya belajar mi qanaah, menerima apa adanya. Lebih baik mi banyak sedekah. Nanti di surga Allah akan bikin yang namanya sofa harga 30 juta, kasur harga 45 juta. Lah gampang di surga aja. Oh gitu ya. Sekarang saya pakai, kalau tidur saya nggak pakai dipan. Saya pakai kasur tapuk aja. Wallahi. Karena saya nggak seneng di hotel aja, saya mohon maaf suka ngampar aja di bawah. Kebiasaan nyantri dulu. Ya iya, dan nggak betah aja tuh, merek Ligna apaan pakai per, nggak enak banget, nggak nyambung sama istri juga di kasur begituan mah. Apaan sih bu? Kenapa sih pikirannya kemana aja? Kenapa sih pikirannya sama yang saya pikirkan? Bukannya betul bu, bukannya itu. Kalau saya mati saya dikuburkan sendiri. Terus istri kawin lagi, itu TV pakai nonton berdua sama sofa, najis. Saya di kuburan sendiri, dia berdua. Pak, keringat kita dipakai sama yang orang lain. Tuh biarin jodohnya. Ayo ibu, makanya 5 menit lagi. Terus sejam lagi kuat enggak? 2 jam, 3 jam, ada ambulan nggak? Ibu mau tahu ada ustadz pingsan di panggung? Ini gara-gara ibu 3 jam, kan nggak tahu dibayarnya berapa. Saya udah ngebut saya dari sana ke sini, kirain datang ini cuma kasih air kopi, kirain mau sarapan, kagak ada. Kan lapar. Ayo singkat karena masuk bulan suci Ramadan. Tadi Isra Mi'raj berarti oleh-olehnya masuk nanti sholat bu. Udah singkat. Ibu ingin masuk surga? Aduh. Ini nggak ada air lagi nih, yang panas nih ada ya. Emang aus saya mah bener. Ibu ingin, bapak ibu dulu ya pak ya. Pak ya, supaya cepat. Ibu ingin masuk surga? 1, 2, 3 orang yang jawab. Ya Allah, yang itu biarin. Yang ini tadi diam aja biarin. Ibu ingin masuk surga bu? Diam, tadi nggak ngomong. Ibu ngelihatnya biasa aja sampai melotot begitu, biasa aja, careless sampai ya. Ibu ingin masuk surga? Ibu syarat masuk surga dalam kitab Mukhtarul Hadis itu ada 4 syarat ibu masuk surga. Ada berapa? Dalam kitab Mukhtarul Hadis, artinya hadis pilihan. Jadi ibu dipilih nih dalam hadisnya bahwa seorang perempuan masuk surga ada berapa? 4. Oke, saya akan nerangin tentang bagaimana seorang perempuan masuk surga dalam kitab apa tadi? Mukhtarul Hadis. Sekali lagi harus apa? Kitab apa tadi? Mun aya cai panas ya punten. Seorang perempuan masuk surga ada berapa? Dalam kitab apa tadi? Saya akan nerangin dalam kitab apa tadi? Hadis. Ada syarat perempuan masuk surga. Ada berapa ibu? 4.
Jadi kalau lamun ibu hayang masuk surga teh syaratna asa biji 4 dina kitab naon tadi ya ibu alhamdulillah dalam kitab apa tadi berhadis ada syarat perempuan masuk surga ada berapa 4 jadi kalau yang 4 ini syarat perempuan masuk dalam kitab apa subhanallah jelas ya karena sudah jelas sampai di sini saja mudah-mudahan ada manfaat nah kan udah jelas ibu jadi syarat perempuan masuk surga salah satunya oke yang pertama sama dengan nomor 1 kenapa ketawa yang pertama sama dengan idza shallatil mar'atu khamsaha apabila seorang perempuan yang masuk surga yaitu syaratnya idza shallatil mar'atu iklan dulu iklan si akang deui alhamdulillah jeung termos-termosna bawa ka dieu hei ibu masuk surga itu siap iklan makasih kesalahan bukan dari televisi anda syaratnya adalah idza shallatil mar'atu khamsa apabila seorang perempuan yang akan masuk surga itu sholat alhamdulillah ibu-ibu di sini mah rajin sholatnya saking rajinnya belum azan udah pada sholat semuanya alhamdulillah nah makanya tadi Isra wa Mi'raj tentang sholat karena as-sholatu mi'rajul mu'minin kalau kita ingin mi'raj yaitu sholat tapi yang banyakkan mi'raj adalah bapak-bapak artinya mi'raj apaan? Naik anu sok naik saha? Kasaha eta mau dijelas ka ibu osok ditaekan ampun deh jadi sholat tapi ibu berdiri rajin sholatnya alhamdulillah makanya ya Allah para pemuda tukang itu tuh azan tuh aki-aki wae ima azan di masjid aki sona enak pisan ya mudah-mudahan tukang sona masuk surga amin jeung sona asup ya tuh kumaha atuh disedekahkeun sona ka masjid pan ngeunaheun kalau gimana walaupun azan aki-aki ge ngeunaheun son kieu mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar enak teh anger betul ibu ya coba pakai son kieu Allahu akbar Allahu akbar ehwan atuh ehwan nih hese pista geus dibere rokotan tukang son tuh enak Allahu akbar Allahu akbar daratang kada salat daratang tuh geus azan alus ge angger we teu datang makanya sim kuring ngomong menah saya tanya Pak Haji udah pernah umroh Haji udah cung yang udah yang belum yang acung langsung ditacat oleh malaikat amin bu kalau sholat mohon maaf paling nikmat di Mekah di Madinah paling nikmat Allah itu sampai mohon maaf jangankan duduknya di Mekah di Madinah jangankan zikirnya sholatnya dengar azannya juga enak beda jeung di dieu jauh coba kalau di Mekah di Madinah mah azannya Allah nikmat sok coba itu di Madi Allahu akbar Allahu akbar di mana di sini di Mekah jauh-jauh di Mekah saya yang ajaknya di Mekah lagi ya Allah ibu alam ke alam di Mekah sini ya Allah di Mekah aja ibu baru Allah baru Allah lari terpontang-panting takut ketinggalan berjamaah tanya betul ya Pak ya sampai digeser mak cepetan takut ketinggalan di sini sama kata kiai hayya ala shalah lari cuman tahu kemana
bukannya yang sesuai obat. Ya Allah, makanya subhanallah, saya udah hampir 3 tahun nih nggak berangkat. Terakhir itu pas corona itu Pak, Januari, terakhir Februari itu pas boleh ditutup. Kemarin seharusnya saya berangkat lagi, nggak jadi karena paspor habis. Di sana mah Ibu, ya Allah, imamnya juga saya pernah ditanya, hebat mana imam di Masjidil Haram dengan imam di Serang? Hebat di Serang. Wah iya Bu, imam Masjidil Haram itu imam Sudes itu bayarnya 3 kali lipat menteri kita bayarannya. Di kita ayo bayar imam, tapi dia rutin istiqomah jadi imam tuh. Makanya besok mohon maaf, ayo imamnya terawih atau imam, ya Allah datang imam baru Sudes diaping, dikawal sama polisi askar namanya. Dia udah komat, langsung baris, artinya baris langsung rapi, nggak ditunjuk-tunjuk lagi, baru gitu doang udah baris rapi, baru ngomong baru gitu. Kalau di kita udah azan, eling umat muslimin muslimat. Oh, belum pernah datang. Hayu sholat berjamaah maghrib. Lihat baru 2 orang. Tuh 3 kali eling nggak ada yang datang. Kusabab semuanya nggak pada eling. Makanya besok jangan pakai eling imam, tapi betul. Imam langsung beres, Allahu Akbar, udah beres tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kok diem? Ya Allah, alhamdulillah. Enak kalau imam gitu, enak. Mohon maaf Pak, mohon maaf lahir batin. Saya 2019 saya bukan hafid Al-Quran, gak kayak Kiai Muhtar. Saya bukan ahli tafsir. Begini-begini saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Sampai saya nangis bangga. Allahu Akbar. Nangis saya. Waktu itu saya jadi imam di Masjidil Haram. Karena waktu itu saya bawa jamaah 3 bis. Jam 11 malam belum sholat isya. Kata jamaah, "Boy, jadi imam." Alhamdulillah saya jadi imam. Alhamdulillah. Ya, jadi jamaah saya imamnya. Alhamdulillah. Ayo salat kita tingkatkan, amin. Apalagi menyambut bulan suci, ayo salatnya. Ketika sujud aja Ibu, jangan subhanallah, tapi dengan kasih sayang. Subhanarabbiyal a'la. Ayo singkat, 5 menit lagi. Itu kumaha? Duhur dilabrak,
dina taklim mah boleh itu, asal nanti sholat langsung bareng Bu. Terus ibu nggak capek, saya yang capek. Yang kedua, singkat-singkat, wasomat syarroha, ibu yang akan masuk surga yaitu yang puasa full 1 bulan. Kapan itu, kapan? Bulan suci. Allahumma barik fi Rajab wa ballighna wa hasil ma. Ayo singkat ibu, Ramadan apa artinya? Ramadan apa artinya? Ibu tiap tahun puasa bulan Ramadan? Hah? Bulan rahmat dan ampunan dari mana itu? Pret. Sekali lagi, Ramadan artinya, ayo singkat-singkat. Ramadan artinya pembakaran. Sekali lagi, Ramadan artinya, jadi pembakaran itu adalah Ramadan. Ramadan itu berarti kalau ada Ramadan berarti pembakaran. Secara etimologi bahasa yaitu ketika bulan suci Ramadan kita dibakar oleh Allah dosa-dosa kita karena kita melaksanakan puasa. Gitu. Sekali lagi, Ramadan itu ada apa? Sekarang puasa, saum artinya apa? Saum puasa artinya menahan. Bagus. Secara bahasanya menahan tidak makan, menahan tidak, dan menahan hawa nafsu. Jadi kalau bulan puasa kita tidak makan dan tidak saya tanya, anggaran naik atau turun? Nah itu yang saya pusing. Katanya tidak makan dan tidak minum, kenapa anggaran naik? Itulah kita, bukan kesalahan, kurang baik, karena kita itu puasanya balas dendam. Hanya pindah doang makannya. Betul. Padahal Rasulullah, mohon maaf, dalam kitab Muhtarul Hadis, karena saya ngajarnya di pesantren saya kitab Muhtarul Hadis, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barokah. Apabila engkau salah satu berbuka puasa, maka cukup dengan korma. Sesungguhnya korma itu makanya zaman dulu mah susah korma, susah, makanya kita mah ada kolak. Ya kan ya? Ada kok. Kan sekarang kurma udah banyak. Sampai kolaknya tuh kolak pisang, kolak biji salak. Saya tadi makan biji salak. Coba makan Pak, biji salak keras banget, tapi bulan puasa berkahnya itu biji salak empuk. Ya, betul gak? Makanya kita puasanya balas dendam. Rasul itu buka puasanya 3 korma, sepotong roti dan segelas air. Itu Rasul kita. Makanya mohon maaf, kita mah gak ada pahalanya, cuma nahan doang, gak bisa meminum dan makan. Rasul mah buka puasanya 3 korma, sepotong roti dan segelas. Ini saya sekarang ini 86, insya Allah saya setiap tahun turun 7 kilo 8 kilo. Saya ngikutin kayak Rasulullah. Anggaran tiap bulan saya ngasih ke istri 30 juta. Kok sih Bu? Hah? Mohon maaf lahir batin, kalau saya ceramah sekarang ini sama nanti malam tuh di Mesir Serang itu 2 tempat, kalau 1 tempat 5 juta. Itu juga kok ada yang ngasih. Azan dulu ya, kita break dulu, udah break kita lanjut bentar.